Halo Shalom sahabat Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti jangan-jangan menuai yang buruk. Sekalipun Tuhan bisa saja mengubah apa yang memang pada akhirnya harus buruk, namun Tuhan bisa bangun keindahan. Namun jangan kita sendiri yang membuat, sebagai pelaku yang membuat keburukan. Ya sahabat Kinanti, kita akan belajar satu tema, kebiasaan bomat. Anak sekarang semua disingkat-singkat. Apa itu bomat? Bodoh amat, bahasa Betawi. Jadi cuek, nggak peduli, nggak mau urusan, bodoh amat. Ada bagusnya nggak sih bomat? Ya ada bagusnya juga sih. Kalau setan lagi ganggu kita, goda kita, yuk, ya kita bomat lah, bomat, bodoh amat. Tetapi kalau ada hal yang penting, hal-hal yang prinsip, lalu kita bomat, ya bagaimana coba? Kita mau naik pesawat terbang, perhatian kepada para penumpang. Pesawat Garuda R325 dipersilakan untuk menaiki pesawat terbang. Terima kasih. Lalu kita diem, bomat, bodoh amat. Dia tetap aja duduk. Penumpang lain semua tergesa-gesa masuk rebutan. Panggilan lagi. Panggilan terakhir kepada penumpang Garuda. Pesawat Garuda dengan tujuan Bali dengan nomor penerbangan R325 dipersilakan untuk menaiki pesawat terbang. Bodoh amat. Ini pinter atau bagaimana? Nah, itu kan contoh hal sederhana bahwa hidup ini semuanya itu ada waktunya, semuanya itu ada aturannya. Nah, kalau bodoh amat ya kita mulai dari hal kecil deh di keseharian. Kalau kita yang melakukan biasanya ya kita nggak sadar. Tapi kalau orang lain yang melakukan kita kesel deh, kita kesel. Contohnya. Nah, saya pribadi itu tiap hari pasti kumur mulut. Kalau udah makan, udah apa, rajin sikat gigi, rajin mandi, sama pasti kumur, yaitu dengan Listerine. Jadi itu saya konsumen tetap selalu beli Listerine, obat kumur. Untuk apa ya? Supaya bersih mulut dan tidak bau. Nah, kalau ada orang yang, waduh, mulutnya itu, kalau sudah, kalau dia sudah diam aja bau mulutnya. Tapi kalau sudah apalagi kalau dipanjangin, aduh, baunya sekampung itu satu RT. Waduh, ini ada bau WC di mana nih? Waduh. Nah, kalau bomat, bodoh amat, yang rugi siapa? Ya rugi ya kita sendiri. Cobalah kita tempatkan diri sebagai ketemu orang yang bomat, yang bodoh amat gitu ya, nggak peduli, cuek. Pertanyaannya, kita mau nggak deket sama dia? Kita mau nggak percaya sama dia? Kita yakin kalau saya bergaul dengan orang yang bomat itu masa depan saya akan jadi lebih baik? Jangan-jangan kemudian dinilai orang lain juga jadi buruk karena dia bomat, bodoh amat. Lalu orang lihat kita, janganlah dia gaulnya juga sama orang itu yang bodoh amat, nanti juga nular. Karena namanya orang kalau sudah gaul bareng-bareng sama-sama berarti cocok kan. Nah, kalau cocok berarti seluruh tingkah lakunya juga sama. Itu namanya bomat. Kalau kita pikir kembali, kenapa sih mama kita cerewet? Kenapa orang tua kita itu marah-marah? Kenapa mengulang sesuatu yang terus-menerus? Kita ini udah gak nyaman. Tapi satu hari kelak nanti, kalau sahabat Yunki nanti sudah berumur, lalu punya anak, ya sudah berumur. Bayi juga lahir sudah berumur. Ini gimana sih Pak Wendy nih? Ya maksudnya itu sudah umur dewasa lah. Nah, kita baru sadar, oh iya. Kenapa sih orang tua dulu kita tuh cerewet banget sama saya? Oh, karena ada maksud dan tujuannya. Kenapa kalau sepatu itu harus bersih? Kaos kaki itu jangan bau. Ya, jangan mulut baunya kayak kaos kaki. Mulut baunya udah kayak kaos kaki. Aduh. Rambut berminyak, males keramas.
Akhirnya tidur di ranjang. Ranjangnya yang tadinya spraynya putih, rambutnya kotor, mungkin juga ya ada kotoran badan, daki. Akhirnya nggak jelas itu spray ranjang itu warnanya apa sih? Warna coklat atau warna putih? Kira-kira begitu kan? Lalu janji tidak tepat, bodoh amat. Kalau saya pelayanan itu terkadang 2 jam sebelumnya sudah di tempat, tapi cari tempat makan dulu yang dekat-dekat lah, supaya kalau nanti pas memang ada macet kan tidak terburu-buru. Jadi cari tempat yang dekat dulu. Kadang cari tempat buat minum, kalau udah wifi kerja dulu, pokoknya deket jaraknya, tinggal berapa ratus meter, kurang lebih begitu kan. Nah itu namanya antisipasi. Ada yang belajar itu SKS, sistem kebut semalam. Semua PR, semua tugas, pokoknya begadang. Semua dikerjakan. Nah, kalau semua pekerjaan yang serba terburu-buru, apa jadinya coba? Satu kali saya lihat itu di surat kabar Kompas ya, dulu belum ada handphone gitu. Ini namanya malpraktek kedokteran. Jadi karena sembarangan mengejar target. Ini betul-betul saya baca di tulisan surat kabar Kompas. Jadi operasi kaki gitu kan. Udah selesai operasi, dokternya, susternya tanya, "Dokter, pasien yang operasi kaki sudah selesai?" "Sudah, suster," kata si dokter. "Loh, dokter operasi kaki kiri apa kaki kanan?" "Kaki kanan," kata dokternya. Susternya bilang, "Dokter, yang sakit itu kiri, kenapa kanan yang dioperasi?" Akhirnya, waduh, pasien itu, bayangin, yang sakit tidak dioperasi, yang kanan dioperasi. Ya itu, kurang lebih seperti demikian. Ya entah bagaimana itu. Itu saya surat kabar Kompas. Tahun berapa lupa lagi. Jadi kalau orang yang tidak peduli, orang yang bodoh amat, sebodoh amat, coba bayangkan, merugikan hidup sendiri, merugikan orang lain, mencelakakan orang lain. Ayo, mulai hari ini sahabat Yud Kinanti, ingat baik-baik siapa aja yang suka ngomel-ngomel, ngeluh kepada kita. Jangan berpikir negatif. Itu adalah mutiara. Itu adalah nasihat-nasihat yang kalau kita lakukan sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita semua. Mari sahabat Yud Kinanti, jangan jadi pribadi yang bodoh amat, nggak peduli, cuek, semau gue, seenak perut. Apa sih istilah seenak perut? Siapa sih yang memulainya? Ya, jangan jadi orang yang bodoh amat. Berjuang. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti kita menuai yang buruk. Jadi pribadi yang berjuang, yang jangan cuek, yang jangan bomat. Amin.